Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Mutia Zukra, dosen keperawatan jiwa, program studi keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar salah satu skill atau keterampilan dalam menangani pasien gangguan jiwa dengan masalah keperawatan isolasi sosial. Isolasi sosial merupakan salah satu perilaku yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan interaksi sosial. Adapun tanda gejala dari pasien dengan isolasi sosial dapat dilihat dari tanda gejala subjektif dan tanda gejala objektif. Tanda gejala subjektif dapat berupa ucapan atau pernyataan yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga. Sedangkan tanda gejala objektif merupakan hasil pengamatan yang diamati oleh perawat terhadap perilaku pasien. Tanda gejala pasien isolasi sosial secara subjektif, biasanya pasien menceritakan rasa kesepiannya, yang kemudian pasien menceritakan bahwa dia merasa tidak aman berada di dekat orang lain. Lalu, pasien mengatakan bosan dan merasakan bahwa waktunya berjalan cukup lambat. Adapun contoh dari tanda gejala objektif pada pasien dengan isolasi sosial dapat dilihat dari pasien tampak diam, pasien sering mengurung diri di kamar, pasien tidak mau berinteraksi dengan orang lain, kontak mata negatif, dan afek datar. Adapun tujuan dari tindakan keperawatan dalam mengatasi masalah pasien dengan isolasi sosial, yang pertama adalah membina hubungan saling percaya. Yang kedua, mengenal penyebab dari perilaku isolasi sosial pasien. Yang ketiga, membantu menyadarkan pasien akan perilakunya, sehingga pasien mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari perilaku isolasi sosialnya. Dan yang keempat adalah pasien mampu berlatih dalam berinteraksi dengan orang lain. Hal yang paling penting dilakukan oleh perawat dalam menangani pasien dengan masalah keperawatan isolasi sosial adalah konsisten. Untuk meningkatkan hubungan saling percaya, perawat harus menepati waktu kepada pasien, karena pasien gangguan jiwa khususnya pada masalah keperawatan isolasi sosial akan tumbuh rasa percaya dirinya jika perawat menepati janji untuk berinteraksi atau menemui pasien. Berikut ini adalah contoh penanganan pada pasien dengan isolasi sosial. Assalamualaikum, selamat pagi. Ini Bu Uyun. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, Ibu masih ingat dengan saya? Nah, sepertinya Ibu masih senang di sini ya. Nah, Bu, saya ulang lagi ya. Saya Ibu Ririn ya, Bu Ririn. Nah, saya di sini yang akan menjaga Ibu Uyun dari pagi sampai jam 2 siang nanti. Nah, Bu Uyun, Ibu bisa melihat saya? Nah, Bu Uyun, Ririn mau cerita sama Ibu, mau dengar kabar Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Baik Ibu, sepertinya Bu Uyun belum mau ya berbicara dengan saya. Nah, kalau begitu gimana kalau 1 jam lagi deh saya kesini lagi? Ibu mau? Ya, 1 jam lagi saya kesini boleh, Bu? Nah, oke lah. Kalau begitu Bu Uyun istirahat dulu ya, Bu ya. Nanti 1 jam lagi saya datang lagi ke sini ya, Bu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Selamat pagi, Bu.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Uyun. Masih ingat dengan saya? Nah, saya Ibu Ririn yang tadi datang. Janjinya tadi 1 jam lagi mau ke sini kan? Nah, bagaimana Bu Uyun? Apa Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya? Nah, kalau begitu saya duduk dulu ya. Bu Uyun, apa kabar hari ini? Baik, suster. Alhamdulillah. Nah, Bu Uyun, tadi saya lihat Bu Uyun duduk di sini aja dari tadi ya. Tidak mau ngobrol dengan teman-teman yang lain. Nah, kenapa Bu? Malas aja. Malas ya? Oh iya Bu Uyun, saya datang ke sini ingin ngobrol cerita-cerita dengan Ibu. Nah, kenapa Ibu tadi Bu bilang malas untuk bertemu dengan orang lain? Nah, bagaimana? Bu Uyun mau tidak? Oke. Kira-kira berapa lama Bu? Bentar aja. 10 menit? Ya, 10 menit ya Bu ya. Nah, Bu Uyun maunya di mana? Di sini apa di luar? Sini aja, suster. Di sini. Kalau di luar kita bisa lihat pemandangan, bisa lihat orang-orang. Gimana Bu? Oh ya udah. Baik ya, di sini saja 10 menit. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang tentang kondisi Ibu sekarang ini. Nah, Bu Yun tadi bilang kalau Ibu malas untuk jumpa dengan orang lain. Sama teman-teman di kamar bagaimana? Malas juga cerita-cerita. Iya, tadi Bu bilang malas ya Bu ya. Nah, boleh enggak Bu Yun cerita sama saya? Kenapa sih Ibu bisa malas? Gak ada, malas aja. Sendirian aja lah. Nah, Bu malas sendirian. Ibu apa perasaannya kalau misalnya Ibu nggak mau cerita-cerita? Ada nggak keuntungan yang Ibu rasakan? Ya, sendiri aja. Sendiri. Kalau Ibu nggak ngobrol sama teman atau sama saya takut nggak? Nggak. Kalau Ibu nggak ngobrol, nah kira-kira gimana perasaan Ibu? Sendiri aja, suster. Kalau Ibu merasa sendiri itu, Ibu senang apa tidak? Ya, kadang-kadang ada rasa sunyi sih. Sunyi ya kan? Terus apa lagi yang dirasakan? Ya, gak ada kawan cerita. Nggak ada kawan cerita. Nah, Ibu tadi bilang sunyi, nggak ada kawan cerita ya. Itu artinya kerugian. Kalau misalnya Ibu tidak mau bercerita dengan teman atau dengan saya atau dengan orang lain. Coba Ibu pikirkan. Nah, kalau misalnya Ibu mau cerita atau ngobrol dengan teman di sini atau dengan saya, apa keuntungan yang Ibu rasakan? Ada teman. Ada teman. Nah, kalau Ibu ada teman, terus ngapa? Duduk aja. Duduk aja. Nah, kalau misalnya Ibu perlu sesuatu, terus Ibu minta tolong sama orang, apa yang Ibu minta itu mau nggak orang bantu? Enggak. Enggak. Kenapa? Gak kenal. Nggak kenal. Oh, begitu. Nah, tadi Bu bilang nggak kenal ya. Nah, selama ini kalau Ibu mau kenalan atau mau ngajak orang cerita, apa sih yang Ibu lakukan? Nggak ada. Nah, seperti ini ya. Nih, saya kayak tadi nih datang jumpa Bu Uyun ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Nah,
Apa kabar? Perkenalkan, saya Ibu Ririn. Saya dari Pekanbaru. Nah, begitu. Nah, coba Bu Uyun contohkan seperti yang Ririn contohkan. Perkenalkan, saya Uyun dari Pekanbaru. Wih, pintar. Bagus sekali, Bu. Bu Uyun udah bisa itu. Tapi saya lihat tadi Ibu masih menunduk. Nah, kalau misalnya saya menunduk seperti ini. Saya Ririn dari Pekanbaru. Gimana rasanya? Nggak ini kan? Nggak enak. Jadi kalau kita berbicara, kita lihat orang di depan, orang yang kita ajak berbicara. Nah, kalau perlu, jabat tangannya ya. Seperti ini saya ulangi lagi ya Bu ya. Oke. Selamat pagi Bu Uyun. Pagi. Nah, saya Ririn Bu dari Pekanbaru. Saya ingin berkenalan dengan Ibu Uyun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba Bu Uyun lakukan seperti yang saya contohkan tadi. Saya Uyun dari Pekanbaru. Wih, ya. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, Ibu sudah benar melakukan cara berkenalan dengan orang lain. Nah, setelah Ibu latihan ini tadi, apa perasaan Ibu? Ya, ada teman, Suster. Ada teman ya? Apa lagi? Senang juga. Senang, ada teman. Nah, kalau misalnya Ibu sudah punya teman, apa yang Ibu minta tolong atau minta sesuatu, sampaikan ya. Jadi orang lain juga bisa tahu ya. Nah, jadi apalagi juga meningkatkan ya Bu ya kepercayaan diri Ibu. Ibu bagus kok cara berkenalannya tadi saya lihat. Sudah bisa melihat lawan bicara ya. Sudah mulai berjabat tangan. Nah, itu cara berkenalan yang bagus. Nah, bagus sekali ya Bu Uyun ya. Nah, baiklah Ibu. Nanti Ibu bisa latihan lagi ya. Latihan lagi cara berkenalan. Mungkin nanti Ibu bisa tambahkan apa hobi Ibu, atau tanyakan mau kemana Ibu atau Bapak. Nah, itu bisa Ibu lakukan kepada satu teman di sini. Nah, saya mau tanya, Bu Uyun di sini ada teman nggak? Ada. Nggak ada. Sama perawat yang lain bagaimana? Coba untuk berkenalan seperti yang tadi kita coba. Boleh. Boleh? Oke. Nah, baik Bu Uyun. Bagaimana kalau besok kita latihan berkenalan ya? Nah, dengan perawat yang di sini dulu ya. Nah, gimana? Dengan Ibu Siti kenal nggak Bu? Ibu Atta? Nah, besok kita kenalan sama Bu Atta ya. Tapi Bu Atanya itu besok sama dinas pagi. Nanti kita kenalan ya. Nanti saya temani, saya dampingi ya. Oke. Jam berapa kira-kira ya Bu Uyun? Siang aja. Siang ya. Siang jam berapa Bu? Jam 11. Jam 11. Jam 11 nanti saya datang ke kamar Bu Uyun. Nah, nanti saya bawakan Bu Uyun ke tempat Bu Atta. Ya? Bagus sekali Bu ya. Oke, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya Bu Uyun ada perlu sesuatu, nah jangan sungkan-sungkan ya, panggil saja saya ada di nurse station. Oke, saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Uyun. Berdasarkan video yang telah kita saksikan tadi, maka kita dapat menyimpulkan hasil evaluasinya adalah bahwa pasien mampu menerima perawat dan pasien menerima perawat sesuai dengan kontrak waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pasien mengungkapkan perasaannya dan pasien mengatakan senang kalau sudah berinteraksi dengan perawat. Dan satu hal lagi, pasien mampu berinteraksi dengan satu orang perawat. Demikianlah contoh pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa isolasi sosial. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.